Pada pembahasan yang pertama mengenai A. Biografi Imam Ahmad bin Hambal. 1. Riwayat hidup. Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin As'ad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasad bin Mazin bin Syaiban bin Zahal bin Salbah bin Uqabah bin Sya'ad bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hanab bin Kusai bin Da'mi bin Judailah bin As'ad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watiq. Sepeninggalan beliau, mazhab Hanabilah berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut. 2. Pendidikan Imam Hambali. Imam Hambali pertama kali belajar ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya kepada para guru dan para ulama di Baghdad. Sejak semula, Imam Ahmad sudah memberikan perhatian yang besar pada hadis, walaupun tetap tidak meninggal bidang fikih. Kepada Abu Yusuf Al-Qadi, seorang hakim agung, ia belajar fikih, namun lebih mengutamakan untuk mengambil hadisnya. Dari Abu Yusuf, ia mendapat pelajaran fikih yang dianut oleh ulama Irak, yaitu fikih yang lebih ditekankan pada penggunaan akal dalam beristimbat. Imam Ahmad bin Hambal mulai mengadakan lawatan untuk mencari hadis pada tahun 179 Hijriah dalam usia 15 tahun sampai tahun 186 Hijriah. Mula-mula, ia melawat atau mengadakan kunjungan ke negeri lain, kemudian berturut-turut ia pergi ke Basrah, Hijaz, Kufah, dan Yaman untuk menemui guru-guru hadis. Pada lawatannya ke Hijaz, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Masjidil Haram, Mekah. Adapun guru-guru beliau antara lain adalah Abu Yusuf Al-Qadi, Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Qatan, Usaim bin Bisi, Abdurrazak bin Humaman, Imair bin Abdullah bin Khalid, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Bakar bin Iyasi, Abdullah bin Mubarakan, Ismail bin Ulayyah, Waqi, Hamad bin Khalid, Al-Khalid Al-Khayyat, Mansur bin Salamah, Al-Khazai, Utsman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadar Hasim bin Al-Qasim. Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hambal antara lain adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Al-Dunya, dan Ahmad bin Abi Khawarimi. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40.000 hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasakh wa Al-Mansukh, Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhar fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarikh,
Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik Asy-Syaghir, Ta'atur Rasul, Al-Ilal, Al-Wara, dan As-Saleh. 3. Tuduhan terhadapnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah empasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun dengan idenya atas kemahmutan Al-Quran. Beliau berada di penjara selama 30 tahun di Baghdad, selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Waqid. Setelah Al-Waqid tiada, diganti oleh Al-Mutawakkil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan pada tanggal 25 Ramadan tahun 221 Hijriah. B. Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbali. Dengan melihat pola pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal, maka metode istidlal yang dipakai dalam menetapkan hukum Islam adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Sahih. Jika Imam Ahmad bin Hanbal sudah menemukan nas baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis Al-Sahih, maka dalam menetapkan hukum Islam beliau akan menggunakan nas tersebut sekalipun ada faktor lain yang bisa dipakai beliau untuk bahan pertimbangan. 2. Fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nas yang jelas baik dari Al-Quran maupun dari hadis Al-Sahih, maka ia menggunakan fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di antara mereka. 3. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka yang diambilnya yang lebih tepat dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang dipandang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. 4. Hadis mursal dan hadis dhaif. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta paham-paham sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadis mursal dan hadis dhaif. Yang dimaksud hadis dhaif oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadis dalam 2 kelompok, sahih dan dhaif, bukan kepada sahih, hasan, dan dhaif seperti kebanyakan ulama yang lain. 5. Qiyas. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan nas baik Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta fatwa-fatwa sahabat maupun hadis dhaif dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas. Jadi, berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam mengistinbatkan hukum adalah mengambil nas Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad, fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, hadis mursal dan hadis dhaif, serta qiyas. C. Perkembangan mazhab Hanbali. Kitab yang merupakan kitab dasar bagi mazhab Ahmad ialah musnadnya yang telah mendapat sambutan yang besar dari seluruh ulama dan segenap mazhab. Di antara ulama yang mengembangkan mazhabnya adalah 1. Al-Astram Abu Bakar Ahmad Ibnu Hani Al-Khurasan, wafat pada 273 Hijriah. 2. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hajjaj Al-Marwami, wafat pada 275 Hijriah. 3. Ibnu Ishaq Al-Harbi, wafat pada 285 Hijriah.
4. Al-Qasim Umar Ibnu Abi Ali Al-Husai Al-Khiraki wafat pada 334 Hijriah. 5. Abdul Aziz Ibnu Ja'far wafat pada 363 Hijriah. D. Perkembangan Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali adalah mazhab yang sekarang berkembang di dunia Islam. Mula-mula berkembang hanya di Baghdad. Kemudian di abad yang keempat baru melampaui perbatasan Irak, dan akhir abad yang keenam berkembang di Mesir. Dengan usia Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mazhab ini menjadi lebih berkembang dan di abad ke-12 Hijriah. Dengan kesungguhan Ibnu Abdul Wahhab wafat pada 1206 Hijriah. Mazhab Hanbali menjadi mazhab penduduk Najd, terutama di masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As-Saudi. Sekarang mazhab Hanbali adalah mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai pengikut yang terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak.